Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zelubar. Dan saya Angga Noktari. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI tegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan memberikan manfaat yang luas bagi berbagai lapisan masyarakat, yang tidak hanya berdampak pada lembaga keuangan, tetapi juga menyentuh beragam sektor kehidupan masyarakat. Komisi 11 DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akan memberikan manfaat yang luas bagi berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan yang diatur dalam revisi tersebut tidak hanya berdampak pada lembaga keuangan, tetapi juga menyentuh beragam sektor kehidupan masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal, revisi Undang-Undang P2SK memuat berbagai ketentuan yang dirancang untuk menjawab tantangan di sektor keuangan dan ekonomi yang terus berkembang. Manfaat revisi tersebut akan dirasakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pengguna perlindungan asuransi, pelaku dan investor aset kripto, hingga masyarakat yang terdampak praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Tapi insya Allah manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya untuk lembaga-lembaga yang kita atur dalam P2SK, tapi juga buat masyarakat dengan tadi berbagai sektor di mana mereka ingin berperan. Untuk yang urusan kendaraan ada, untuk yang urusan kripto ada, yang untuk urusan penanganan terhadap judol dan pinjol yang tidak benar juga kita minta menegakkan lebih kuat. Untuk investor besar yang perlu tempat yang seperti kita bikin untuk finansial internasional Indonesia ini kita siapkan. Jadi luas sekali dan banyak sekali jalan manfaatnya untuk perekonomian. Hekal optimis berbagai terobosan dalam revisi Undang-Undang P2SK akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan keuangan digital. Fajar dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 13 DPR RI menyusun peta jalan reformasi permasyarakatan, di mana di sini guna menyelaraskan sistem pemasyarakatan dengan implementasi KUHP dan KUHAP baru yang mengedepankan aspek pembinaan serta reintegrasi sosial. Komisi 13 DPR RI menyusun peta jalan reformasi pemasyarakatan untuk menyelaraskan sistem pemasyarakatan dengan implementasi KUHP dan KUHAP baru yang mengedepankan aspek pembinaan serta reintegrasi sosial. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyampaikan pembentukan panja pemasyarakatan bertujuan untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan nasional, sekaligus menyiapkan langkah perbaikan yang lebih terukur. Untuk itu, Komisi 13 DPR RI menghimpun masukan dari sejumlah pakar dan lembaga yang aktif mengkaji isu pemasyarakatan. Masukan yang didapat diantaranya terkait penguatan pembinaan tahanan, evaluasi tata kelola, serta penguatan fungsi pengawasan pada lapas. Bagaimana kemudian penguatan sumber daya manusia bagi petugas-petugas pemasyarakatan ini dilakukan. Jadi konteks inilah kemudian kami akan bawa ini untuk lebih konkret di dalam 2 kali sesi sebelum menutup panja, untuk kemudian output yang kami harapkan dari panja pemasyarakatan itu roadmap dari kerangka policy, sumber daya, tata kelola, sumber daya manusia, anggaran, sampai beberapa instrumen-instrumen dukungan. Komisi 13 DPR RI akan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut melalui rapat panja lanjutan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan para pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat menghasilkan dasar penyusunan kebijakan komprehensif bagi pengembangan sistem pemasyarakatan yang sejalan dengan semangat reformasi hukum dan pembinaan warga yang humanis. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai serapan anggaran BSPS sebagai program unggulan Kementerian PKP masih perlu ditingkatkan. Informasi selengkapnya tetap bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya
periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, menyoroti rendahnya serapan realisasi anggaran, Komisi 5 DPR RI dorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Menyoroti rendahnya serapan realisasi anggaran, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP untuk mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menilai serapan anggaran BSPS sebagai program unggulan Kementerian PKP masih perlu ditingkatkan. Besarnya porsi anggaran BSPS membuat capaian program tersebut sangat mempengaruhi realisasi anggaran kementerian secara keseluruhan. Paling utama adalah Komisi 5 menyorot rendahnya realisasi anggaran yang merupakan program unggulan dari PKP, yaitu BSPS. Jadi dari 10,4 triliun ya, itu 8,56 itu kan anggarannya untuk BSPS dan penyerapannya baru 9, sekian ya. Ketimbang yang lain-lain dukungan manajemennya cukup tinggi. Tapi karena anggaran di BSPS ini program unggulan ini besar, sehingga otomatis secara keseluruhan mempengaruhi ya realisasi dari kementerian ini, jadi kelihatannya jadi rendah. Kedepannya Kementerian PKP diharapkan dapat terus menjalankan BSPS sebagai program bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Dengan bantuan dalam bentuk hibah yang langsung diterima penerima manfaat untuk mendukung peningkatan kualitas hunian. Komisi 5 juga meminta pemerintah mulai memperkuat pembangunan rumah susun sebagai solusi mengatasi backlog perumahan nasional yang masih mencapai jutaan unit, dengan tetap menjaga keberlanjutan lahan produktif di berbagai daerah. Ferdian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan ahli hukum tata negara dan guru besar hukum pidana guna menyerap masukan terkait dengan revisi Undang-Undang Polri sehingga dapat menyesuaikan substansi hukum dengan kinerja nyata Polri di lapangan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan ahli hukum tata negara dan guru besar hukum pidana untuk menyerap masukan terkait revisi Undang-Undang Polri. Langkah ini dapat menyesuaikan substansi hukum dengan kinerja nyata Polri di lapangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Bob Hasan menegaskan, perubahan aturan baru dalam RUU Polri harus berdampak pada reformasi struktur dan kultur kepolisian.
Salah satu poin strategis yang disorot adalah wacana perpanjangan usia pensiun anggota Polri. Bob Hasan menilai negara akan rugi jika perwira tinggi yang berpotensi harus pensiun di usia 58 tahun. Kita kalau usia pekerjaan di negara kita ini, usia 58 dipensiunkan itu rugi negara kita. Kita harus tambah jadi 60, kalau perlu 65. Sayang jenderal-jenderal udah bintang 2, bintang 3, otaknya lagi bagus-bagusnya dipensiunkan. Akhirnya apa? Nanti jadi nelayan, jadi apa kan nggak jelas ya kan? Lebih bagus kita fungsikan gitu. Selain masalah usia pensiun, fokus RUU Polri juga diarahkan pada perlindungan hukum bagi anggota yang bertugas di lapangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Endang Agustina menilai resiko tinggi seperti luka hingga kematian saat menghadapi tindak kriminal atau unjuk rasa belum diakomodasi secara maksimal. Kita sering lihat itu baru-baru ini di Lampung meninggal, ditembak oleh penjahatnya. Dan di beberapa tempat kejadian itu ada. Di setiap unjuk rasa banyak anggota Polri, anggota Brimob juga terluka, kena lemparan, kena panah, dan sebagainya. Perlindungan bagi anggota Polri yang bertugas di lapangan, yang berisiko tinggi, itu harus dilindungi. Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI bersama pemerintah gelar rapat koordinasi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan tata kelola ekspor, serta berupaya melakukan kajian terkait regulasi percepatan dan izin-izin investasi. DPR RI bersama pemerintah gelar rapat koordinasi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan tata kelola ekspor, serta berupaya melakukan kajian terkait regulasi percepatan dan izin-izin investasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, DPR RI bersama pemerintah melakukan diskusi koordinasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membahas tata kelola ekspor yang dilakukan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM. Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan untuk percepatan izin-izin investasi. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan sistem di ESDM yang menganut mazhab growth split itu hanya pada sektor migas, sedangkan di sektor minerba tidak mengalami perubahan. Di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan growth split hanya ada pada sektor migas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pelestarian cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan sejarah bangsa di tengah pusatnya pembangunan. DPR RI mendorong hadirnya insentif pajak sebagai bentuk dukungan bagi upaya perlindungan dan perawatan aset-aset cagar budaya di berbagai daerah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, DPR RI mendorong pemberian insentif pajak sebagai langkah konkret untuk mendukung perlindungan dan keberlanjutan aset cagar budaya di Indonesia. Dan kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Menjaga bangunan bersejarah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pewaris nilai dan identitas bangsa. Namun, tingginya beban pajak kerap menjadi kendala dalam upaya pelestarian cagar budaya. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong hadirnya insentif pajak bagi pemilik bangunan bersejarah agar warisan budaya tetap terjaga. Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Indonesia Heritage Agency, dan Asosiasi Museum Indonesia mengusulkan pemberian insentif berupa keringanan hingga penghapusan pajak bumi dan bangunan bagi pemilik cagar budaya. Ada insentif. Saya sedih sekali, saya dibesarkan di kota Purwokerto. Itu dulu banyak sekali rumah-rumah Belanda yang bagus-bagus, karena kalau pulang makin hancur. Dirubah sudah jadi showroom mobil. Padahal itu rumah dari abad 18. Kenapa? Ahli warisnya dia bilang, ya saya udah gak kuat bayar pajak. Nggak kuat bayar PBB. Ini juga terjadi di Jakarta. Mungkin ini bisa menjadi bahan dari panja yang diusulkan. Sekali lagi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Putu, ini bisa menjadi insentif. Mungkin kalau mereka mendapatkan keringanan, mereka tidak demikian serta-merta menjual barang-barangnya atau menghancurkan. Komisi 10 DPR RI berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan panja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pelestarian cagar budaya. Dengan dukungan yang tepat, warisan sejarah tidak hanya tersimpan dalam catatan masa lalu, tetapi tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas bangsa di masa depan. Pemirsa, Festival Lembah Baliem menjadi salah satu perayaan budaya paling ikonik di Papua Pegunungan. Menariknya, festival ini menampilkan reka ulang perang suku, tarian tradisional, serta beragam ritual adat yang penuh dengan makna. Melalui festival ini, masyarakat Dani, Lani, dan Yali menunjukkan kekayaan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada 25 juta. Sampai 25 juta? Ada tuh. Pak Wahid puas Pak dengan pelayanan Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini? Kalau itu saya nilai bagus ya. Untuk pertama kalinya ya. Saya tidak menyangka kalau ini bisa bekerja seperti ini ya. Jadi saya dulu tuh, aduh gimana ya? Deg-degan kan itu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Ada nggak Pak Wahid menemukan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR tapi tidak dilaksanakan di lapangan? Oh, ada Mas, ini nanti akan kita persiapkan ke depan, yaitu paling tidak, karena tempatnya tidak mungkin diperluas, tanazul harus dilakukan. Mas. Karena kalau nggak tanazul, itu jamaah itu menempati hanya 0,70 cm. Seperti ini Pak? Ya begini ya. Mana mungkin jamaah begini terus kan? Nah, kami akan mengadakan namanya RDPU lah, mengundang KPIHU untuk kita bertanya, berapa sih Anda butuh? Karena sekarang itu beda-beda Mas. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada 22 juta. Sampai 25 juta? Ada tuh. Ada nah, Pak. Jadi satu sisi kami diminta untuk menurunkan dan kualitas ditingkatkan. Tapi ada pungutan dari tempat lain. Ada pungutan tempat lain. Nah ini kan kasihan. Nah ada lagi keluhan dari jamaah. Pak saya tidak ikut KPIHU. Terus gimana Mas? Saya ini di anak dirikan. Kasihan. Berarti benar Pak yang dikucilkan kalau nggak ikut KPIHU itu betul Pak ya? Ada memang. Kasihan itu. Selain itu juga yang menjadi ramai adanya pungli kursi roda Pak. Nah itu kok bisa Pak untuk di tahun ini muncul fenomena itu Pak? Ya, saya sempat hanya di TVR Parlemen. Yuk kita
kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Resep kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, tak hanya menjadi ajang pertunjukan festival Lembah Baliem, juga menjadi sarana pelestarian tradisi dan juga penguatan identitas budaya masyarakat Papua. Suasana yang meriah serta keunikan setiap atraksi menjadikan festival ini daya tarik yang memikat wisatawan dari berbagai negara. Selanjutnya kita akan menyaksikan Festival Lembah Baliem, panggung budaya di jantung Papua dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Jauh di timur Indonesia, terdapat sebuah dunia yang masih menjaga keasliannya. Sebuah tempat di mana alam dan manusia hidup dalam keseimbangan. Di Lembah Baliem, waktu seakan berjalan lebih lambat. Kabut pagi menyapa pegunungan dan suara alam menjadi irama kehidupan. Di sini, setiap langkah adalah cerita, setiap tradisi adalah warisan yang dijaga dengan penuh kehormatan. Lembah ini bukan hanya indah, tetapi juga menyimpan sejarah panjang tentang kehidupan, perjuangan, dan identitas. Dan di antara keheningan alam ini, terdapat sebuah perayaan besar, sebuah festival yang memperlihatkan wajah asli budaya Papua. Bagi masyarakat Lembah Baliem, alam adalah sumber kehidupan. Mereka hidup dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Kebersamaan menjadi dasar kehidupan. Setiap hari diisi dengan kerja, gotong royong, dan rasa saling memiliki. Di wajah-wajah ini tersimpan cerita masa lalu, cerita tentang perang, kehormatan, dan perjuangan hidup. Dari generasi ke generasi, nilai-nilai itu terus diturunkan, menjadi bagian dari identitas masyarakat. Di masa lalu, perang antar suku adalah hal yang tak terpisahkan. Pertempuran terjadi untuk menjaga kehormatan dan mempertahankan kehidupan. Setiap suku memiliki strategi. Setiap pejuang memiliki keberanian. Perang bukan sekadar konflik, melainkan bagian dari sistem sosial dan kehormatan. Namun waktu berubah, dan manusia belajar dari masa lalu. Apa yang dulu menjadi pertentangan, kini diubah menjadi perayaan. Menjelang Festival Lembah Baliem, persiapan dilakukan dengan hikmat. Setiap peserta memasuki peran mereka. Tubuh menjadi kanvas, dihiasi dengan simbol-simbol keberanian. Generasi muda menyaksikan dan belajar agar tradisi ini tidak pernah hilang. Dan inilah momen yang paling dinantikan, simulasi perang yang menjadi ikon festival ini. Ratusan orang bergerak dalam satu irama. Teriakan mereka menggema di seluruh lembah. Setiap adegan menghidupkan kembali sejarah. Setiap gerakan menceritakan masa lalu. Namun di balik semua ini, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah penghormatan terhadap tradisi. Festival ini bukan tentang perang, tetapi tentang perdamaian. Bukan tentang perbedaan, tetapi tentang persatuan. Apa yang dulu memisahkan, kini menjadi jembatan. Tradisi ini mengajarkan bahwa masa lalu bisa diubah menjadi kekuatan. Dari Lembah Baliem kita belajar bahwa identitas adalah kekuatan dan persatuan adalah masa depan. Sampai jumpa di Intips berikutnya.
Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Rabu 10 Juni 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan membahas rencana kerja pemerintah Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2027. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI juga akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi untuk membahas rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2027. Tentunya dengan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya, pemirsa dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Zia Ulbar. Saya Anggun Oktarini, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.